Perusahaan saya sangat sibuk, bisakah Anda memberitahu putri Anda untuk tidak terlambat? Oh, dan saya sudah menerima informasinya. Gadis-gadis, semua seperti itu, jangan khawatir. Saya akan memeriksanya untuk Anda. Itu klien penting saya. Jika dia tidak cocok, saya pasti tidak akan merekomendasikannya. Oke, jangan khawatir. Pelayan kopi dan sandwich klasik, tolong. Terima. Kasih maaf, saya terlambat. Tidak apa-apa, silakan duduk Anda. Sedikit berbeda dari orang yang mereka gambarkan kepada saya. Bagaimana mereka menggambarkan saya? Mereka bilang saya punya kepribadian yang matang, seperti wanita profesional. Siapa yang mengatakan itu tentang saya? Ibu Anda. Dia hanya mengada-ada untuk menjual saya. Jika Anda mencari gadis seperti itu, Anda pasti akan kecewa. Jadi bagaimana Anda menggambarkan diri Anda? Bagaimanapun saya bukan tipe yang sangat dicari. Kalau tidak, bisakah saya merepotkan Anda? Oh, tidak merepotkan sama sekali, hanya sedikit bantuan. Anda cukup percaya diri, bukan? Tentu saja, kalau tidak keluarga Anda tidak akan menghubungi saya. Ya, mengapa mereka menghubungi Anda? Itu karena hubungan klien kami. Selain itu, saya sering membantu orang dengan hal seperti ini, jadi saya cukup berpengalaman. Saya bahkan tidak ingat. Berapa kali? Mungkin 50 atau 60. Anda seorang profesional. Anda Tahu betapa memalukannya. Menolak seseorang selain itu, saya tidak keberatan. Untuk memprofesionalkan ini dan berbagi sumber daya, bukankah itu bagus? Saya tidak mencoba membuat Anda berkecil hati, tapi kita sudah bertemu. Tetapi inisiatifnya masih ada padaku. Ini pilihan dua arah. Jika kamu tidak mau, aku tentu tidak bisa memaksamu. Bukan salahku, itu salah ibuku. Dia ibumu. Dan dia terlalu cemas. Selain itu, menurutku kamu harus mandiri pada usiamu. Aku baru 24 tahun, kenapa aku harus buru-buru? Aku 24 tahun, kenapa aku tidak harus buru-buru? Kamu perempuan. Ada apa? Denganmu? Masyarakat sekarang sangat keras terhadap perempuan. Jika kamu punya kesempatan, jangan biarkan itu lewat. Jangan pilih-pilih, maksudmu kamu adalah kesempatan itu? Kurasa begitu. Jika Aku melewatkanmu, apakah aku akan menyesal seumur hidupku? tidak, jika tidak ada kesempatan yang cocok sekarang. Menurutku sumber dayaku cukup baik. Aku punya beberapa pertanyaan yang perlu aku verifikasi dulu untuk Menghindari masalah kamu nanti. lulus dengan gelar sarjana. Kan, Apakah kamu pernah melakukan pemeriksaan kesehatan rutin dalam 3 tahun terakhir? kenapa perlu pemeriksaan kesehatan? Tidak, kita tidak membicarakan. Oke, jika ini berhasil, kamu perlu memberiku sertifikat kesehatan dari rumah sakit. Aku sudah bilang ke ibumu Tentang ini, tapi dia tidak memberitahuku. Oh, tidak masalah, aku akan memberikannya nanti. Apakah kamu membawa KTP MU? kenapa aku perlu KTP? Kita sudah sepakat. Kau akan memberiku fotokopi KTP MU. Jujur saja, kita tidak cocok. Aku punya orang di Asdan itu sudah bertahun-tahun. Ibuku tidak senang dengannya dan memaksaku datang ke sini untuk kencan buta ini. Kamu mungkin orang baik, tapi kita tidak cocok. Jadi jangan buang waktu kita, oke? Ambil. Waktumu bisa bantu aku? Aku Akan senang melakukan apapun untuk MU. Ada apa? tunggu sebentar. Ada apa? Aku. Perlu mengambil fotomu untuk menunjukkan ke ibuku. Kalau tidak, bagaimana aku bisa membuktikan aku ada di sini? Apakah sudut ini lebih baik untukku? Haha, oke. Terima kasih. Ibumu sudah melihatku. Jadi kamu harus membiarkannya mengenalmu juga. Ayo, aku akan mengambil fotomu juga. Ibumu juga punya permintaan ini? Ya. Ayo duduk dulu. Untuk membalas budimu. Ambil buku ini. Ibuku suka wanita intelektual. Aku tahu. Ayo 1, 2, 3. Oke. Oke. Jadi, Mengapa kamu memilih buku ini sebagai kode rahasia? Apa ini? bagaimana kamu menafsirkan buku ini? Oh, Jadi kamu hanya ingin berbeda, ya?
Salah pepatah bijak. Aku bersedia berbagi ini dengan setiap anak muda yang sepemikiran. Hati-hati saat kencan buta. Apakah kamu pikir apa yang kamu pikirkan adalah apa yang kamu pikirkan? Tentu saja. Lihat ini yang kamu pikirkan. Apakah kamu pikir kamu mengerti seni? Apakah kamu pikir apa yang kamu percaya benar? Aku tidak tahu. Buku ini memberitahu kita semuanya. Lihat. Apakah kamu pikir kamu bermoral? Ya, saya. Mari kita lakukan beberapa pertanyaan. Jika kamu bertemu seseorang di jalan yang sangat membutuhkan bantuan, dan kamu hanya perlu menggunakan sedikit sumber daya untuk membantu mereka, apakah kamu merasa memiliki kewajiban moral ini? A. Kewajiban moral yang kuat. B. Kewajiban moral yang lemah. C. Tidak ada kewajiban. A. Bisakah kamu mencatat sambil mengerjakan pertanyaan? Sebenarnya saya membawa pulpen. Berikan saya selembar kertas. Untuk digunakan. Pertanyaan kedua. Jika kamu membunuh satu orang, bisakah kamu menyelamatkan 10 orang yang tidak bersalah? A. Bunuh. B. Jangan bunuh. A. Jika seseorang yang putus asa ingin bunuh diri, apakah kamu menghentikan mereka atau membiarkan mereka? A. Hentikan. B. Semuanya. Untuk kenyamananmu. Paman Liu. Saya masih di Left Ban Cafe. Tidak, dia belum sampai. Oke. Maka kita telah menyelesaikan semua pertanyaan. Jawabannya, mengapa kamu menghela napas? Apa maksudmu? Maaf. Ini buku saya. Maaf. Hahaha. Buku itu bukan milikmu. Tidak. Lalu siapa kamu? Saya di sini untuk memperkenalkan orang kepekerjaan. Mengapa kamu mengobrol dengan saya jika Kamu tidak mengenal saya. Bagaimana saya seharusnya bertemu dengan orang? Kamu ajak bicara ke ibuku. Bagaimana saya seharusnya menjelaskan ini? kamu yang mendekatiku duluan? Bagaimana kamu bisa menyalahkanku? Lagi pula aku tidak punya pacar. Aku selalu merasa lebih baik dari pria itu kan? Kamu tidak rugi. Kamu menyita waktuku itu memanfaatkanku. Baiklah kalau begitu aku tidak akan memanfaatkanmu. Aku akan mentraktirmu makan malam nanti. Aku sibuk. Hei. Hei. Bagaimana? Keadaannya apakah kamu bertemu dengannya? Orang itu tidak bisa diandalkan. Duduklah lebih lama, ngobrol lebih lama. Bagaimana kamu bisa tahu seseorang cocok jika tidak mengenalnya dengan baik? Mari kita Bicarakan ketika kamu kembali. Oh tidak apa-apa. Jangan khawatir, aku akan menunggumu. Baiklah kalau begitu datanglah ke kantorku untuk menemuiku. Baiklah. Hei. Mr. Zheng dan Mr. Chen ada di sini. Mereka bilang ada masalah dengan rencanamu. Silakan kembali segera. Oke, aku mengerti. Aku akan segera kembali. Halo. Pilayan. Apakah kamu ingat? Aku duduk di sini. Aku menjatuhkan dompet ini. Apakah ada yang menemukannya? Pria yang bersamamu tadi mengambilnya dan mengejarmu. Kemana dia pergi? Oh Nona. Apakah ini milikmu? Pena ini milikku. Dan ini miliknya. Jika dia ingin mengambilnya kembali, tolong berikan padanya. Baiklah. Atau haruskah aku meninggalkan nomor telepon? Apakah kamu punya kertas? Apakah ini boleh? Lihat baiklah. Baiklah, jika dia ingin mengambilnya kembali, tolong berikan ini padanya. Terima kasih banyak. Oke, tidak masalah.
Xiao Qing ya. Kamu? Namaku Deng Xiaoke. Ya aku. Tidak akan menjelaskan padamu. Sekarang aku sedang buru-buru. Dan dompetku hilang. Bisakah sopir taksi meminjamkan aku 50 yuan? Tidak, aku pasti akan mengembalikannya padamu. Ibuku kenal ibumu. Terima kasih. Terima kasih. Oh, biar aku antar kamu. Tidak perlu. Terlalu merepotkan, aku sedang marah sekarang. Siapa sangka dia sampai di sana tidak bisa menemukan tempatnya. Dan salah mengira orang lain sebagai dia. Berhenti! Ibu, matamu sangat tajam kamu. Bisa melihatku bahkan saat aku sedang menelepon ibuku. Kamu punya mata di belakang kepala duduk di sana dan... Berkata ada apa denganmu? Aku bilang akan pergi bersamamu. Tapi kamu tidak mau, kamu bahkan salah mengira orang ini sebagai orang lain. Apalagi yang bisa kamu lakukan? Apakah aku tidak menjelaskannya dengan jelas padamu? Orang itu memegang buku. Menurutmu itu buku yang kamu pikirkan? Dan aku menggambarkan ciri-ciri orang itu dengan sangat jelas padamu. Ya, wajah, mata, hidung, mulut. Bukan semua orang seperti itu. Selain itu, buku itu ada di atas meja. Kamu memperkenalkan bakat muda itu tapi dia pergi ke toilet. Apa yang bisa kulakukan? Ya pantas. Baginya. Dia pergi ke kamar mandi. Tapi bagaimana kamu bisa terus berbicara dengan orang yang tidak kamu kenal? Kamu melihat seseorang yang tidak kamu Berbalik kenal dan pergi. Apa yang kamu obrolkan? Tidakkah kamu merasa ada yang salah? Kamu Sedang asyik mengobrol, kamu sedang asyik mengobrol. dengan seseorang yang tidak kamu kenal. Perkenalan dari ibumu semua buruk, ibu. Kemudian aku benar-benar melihat Xiao Qing yang kamu sebutkan. Kapanpun seorang wanita lewat, matanya akan bersinar. Jika aku menikahi pria seperti itu, aku akan celaka. Aku bicara omong kosong. Xiao Qing adalah anak yang baik. Aku sudah melihatnya tumbuh dewasa, ayolah. Bocah itu kamu melihatnya tumbuh dewasa. Dia pergi ke Shenzhen bersama ibunya saat berusia 10 tahun. Kamu melihatnya tumbuh dewasa. Sekarang dia berusia 25 tahun. Aku sudah melihatnya selama bertahun-tahun. Dan aku memberitahumu. Pada akhirnya semuanya hancur. Kalian semua ditinggalkan sendirian. Begitulah adanya. Kamu punya seseorang yang baik itu saja. Ibu, aku sudah kehilangan dompetku. Hatiku sudah terluka. Jangan sakiti aku lagi, dompetku. Sudah hilang. Seperti ayahmu. Tidak ada yang lain yang diturunkan. Tapi ini pasti diturunkan. Kehilangannya. Ya Tuhan, Ibu. pasti bocah itu yang mencurinya. Sama seperti pria yang tidak kamu kenal. Ibu. Ada begitu banyak orang jahat. Kamu terlalu naif, terlalu polos. Apakah kamu pikir semua orang baik? Aku memberitahumu dengan keadaan aku masih harus membatalkan pernikahanmu, sudah cukup. Oh, ibu. Kumohon. Tolong kasihanilah aku. Cepatlah menikah. Tolong kasihanilah aku. Berhenti mengomel. Tolong. Kasihanilah aku, oke? Katakan sesuatu dari hatimu yang terdalam kepada ibu. Benar, oh. Tunggu, teleponnya berdering. Kamu Oh. Tunggu, setelah kamu lihat papan iklan itu di lampu lalu lintas ketiga belok kanan. Setelah belok kanan, teruskan di sisi kananmu. Itu rumah kita. Oke, aku menunggumu di rumah. Cepat. Apa? Killier, aku belum selesai bicara. Lagi. Aku sudah bilang banyak. Maaf, aku sudah membuatmu menunggu, putrimu tidak apa-apa. Aku sudah mengirim pesan ke wali kelasnya. Dia akan menungguku. Selamat tinggal. Terima kasih. Apa kamu masih berhubungan dengan Emma Shengnen itu? Apa? Masih terlibat? Ini. Tidak ada harapan, ibu. Dia sudah punya kartu hijau as. Dia tidak bisa terbang kembali untuk putrimu. Jadi kenapa kamu tidak mencarinya? Kenapa kamu bermuka dua? Aku memperkenalkannya pada seseorang, tapi kamu tidak bisa. Oh, ibu. Menopause? Pergi periksa. Apa yang kamu bicarakan? Siapa yang menopause? Sekarang sudah baik. Aku bilang padamu, jika kamu dan ayahmu pernah menyebut menopause lagi, aku akan melawanmu. Aku bilang padamu. Aku salah, oke? Aku akan berusaha membuatmu bahagia setiap hari mulai sekarang. Aku akan menonton If You Are The One bersamamu. Yang mana yang ingin kamu tonton? Jika aku menemukan pria yang cocok, akan segera memenangkannya dan menyuruhnya menikah ke keluarga kita. Oak, pokoknya biar aku jelaskan. Pria dari Amerika ini benar-benar tidak baik. Tidak baik, sama sekali tidak baik. Oh, Xiao, kehahaha kamu.
pintar. Kamu menemukan seseorang, hahaha. Oh tante, oh tidak perlu melepasnya, tidak perlu melepas. Mereka hendak melepasnya. Oh tante, kenapa? Kamu tidak berubah sama sekali selama ini. Semakin cantik. Oh mungkin begitu kamu. Semakin muda. Kukira kamu dan Xiaoke adalah saudara perempuan. Omong kosong. Aku memberitahumu kamu memiliki kerutan sekarang. Tidak, itu sangat bagus. Benarkah? Benar, kerutan. Lihat Shenhua. Dia sangat pandai berbicara. Kamu belajar darinya, aku belajar darinya. Bukan. Biar ku katakan. Ibuku dulu sangat cantik saat masih muda. Aku hanya tidak mewarisi gennya. Sekarang jika aku menempatkannya di panggung kelompok tari lingkungan kita, perhatian yang dia dapatkan luar biasa. Orang itu menabrak pohon, dan dia masih di rumah sakit. Dia menabrak di mana? Hahaha. Dia menabrak di mana? Hei, kenapa aku tidak bisa mendengar apa yang kamu katakan? Hei Shenhua. Orang-orang memujinya. Aku ini. Pujian, oh itu benar. Dia palsu. Hahaha. Tidak, dia hanya mengatakan, yang sebenarnya just seperti orang asli, tidak just seperti orang asli. Kamu bilang itu palsu. Itu sangat palsu. Rasanya sangat kosong. Itu tidak dari hati. Aku hanya ingin memujimu. Kenapa kamu seperti ini? Oke, kamu harus belajar dari ini. Ayo duduk. Duduk. Masuk. Dan biarkan aku lihat tuangkan air. Oh, ayolah, ayo duduk. Oh oke, haha, oh, bunga. Oh. Haha. Bibi, aku pakai celana, haha. Kamu pikir aku nggak pakai apa, haha? Apa yang kalian semua tertawakan? Kamu nggak boleh keluar rumah. Oh, mama sangat modis. Modis. Duduk. Kamu nggak boleh pergi kali ini. Ayo ngobrol baik-baik sama aku. Dengar nggak, jangan dengerin omong kosong itu Shenhua. Kenapa kamu datang? Kamu bahkan nggak tahu Shenhua, jangan tunda urusanmu. Nggak. Bibi, aku sengaja datang buat ketemu Xiaoke. Pas di Guangzhou kita sahabat banget, nggak bisa dipisahin. Mama, kamu nggak tahu seberapa dekat kita. Kita bahkan saling pinjam celana dalam kan. Kamu jijik sama acara jodoh? Kamu takut cuma ngomongin aja. Apa yang jijik dari kamu? Kita udah cuci kok. Mitos itu. Ini Bibi jujur aja. Nggak mungkin. Aku sengaja datang buat ketemu Xiaoke. Bibi ngerti, kan? Tapi apa yang bawa kamu ke sini? Ya aku ke sini buat acara jodoh. Aku ketemu cowok. Oh. Lihat dia. Aku bilang, Hua, kamu hebat banget. Bibi beneran. Setuju, cewek harus muda. Kasih tahu ke tentang dia. Bikin aku kesel banget. Aku bilang kalau aku nggak cari orang aku akan jadi perawan tua. Aku nggak mau ketinggalan. Lihat anakmu. Dia cantik. Dan pintar. Di mana aku bisa nemuin cewek sebaik itu? Tante Xiaoke punya banyak pelamar. Ada gunanya punya banyak. Kamu harus manfaatkan kesempatan. Begini aja. Ini kayak keranjang buah persik. Mereka segar tapi beberapa hari kemudian busuk. Mama, apa hubunganku sama buah persik? Kamu nggak ada hubungannya sama buah persik. Tapi kamu ada hubungannya sama buah persik yang busuk. Tapi Xiaoke, apa yang dikatakan tante itu benar. Lihat berapa banyak orang yang ngejar kamu. Kamu kebingungan dan nggak tahu harus pilih yang mana ya. Apa yang terjadi? Kenapa kamu datang ke sisiku? Apa maksudmu berdiri di sisiku? Shenhua benar. Jangan bikin mama marah. Cepetan, ngerti? Kamu nggak bisa tinggal di sini nggak apa-apa kalau. Kencan butamu. Nggak berhasil, mama punya banyak kenalan. Hei, bisa nggak kamu serius ngobrol sama aku? Apa salahnya aku nggak serius? Mama, bisa nggak kita ngobrol di sini? Sebentar, kamu begitu bijaksana. Bisakah kamu buatkan kami sesuatu untuk dimakan? Oke, kalian buat itu. Aku yang akan buatkan. Kamu suka daging babi kecap? Hahaha, oke. Kalian ngobrol dulu. Tense ya? Oh. Ya ampun, hahaha. Hei, apa yang terjadi? Siapa yang kamu temui? Kamu nggak bilang sebelumnya. Kencan, apa aku akan bilang nanti. Bagaimana bisa kamu tinggalkan? Nomor telepon penting begitu saja. Maaf, Pak. Kita lalai. Oke. Lupakan saja. Kalau dia kembali, beritahu saya segera. Oke, jangan khawatir. Hei Pak, tunggu sebentar, Anda belum membayar tagihan siang ini. Oh maaf, berapa totalnya? 186. Xiaoli, dompet saya ada padamu? Ya, ada di mobilmu. Bisa kamu bawa ke sini? Ada di kafe sebelah perusahaan. Kak Cao, saya tidak bisa ke sana sekarang. Saya sedang menunggu di bandara untuk menjemput klien. Oke, saya mengerti. Hei, boleh saya bayar besok? Saya akan melunasinya untukmu. Ini tidak bisa. Kalau Anda pergi sekarang,
Semua uang akan dipotong dari gaji saya. Bisakah saya bayar dengan kartu? Ya bisa. Berapa totalnya? 186. Ah, rasanya enak punya rumah di sini. Ada apa denganmu? Kenapa tidak datang menemui saya kalau... Tidak ada masalah? Apa ini? Saya berencana memintamu menjadi bridesmaid di pernikahan megah saya di Bali. Lalu, Mari. Tunggu sebentar. saya pikir ini benar-benar harus ditunda. Tidak mudah bertemu dengan bajingan seperti itu. Kamu bodoh? Ini seharusnya menghibur? Apa kamu berencana tinggal di Beijing selamanya? Atau hanya datang untuk jalan-jalan? Saya belum memutuskan. Saya sudah membatalkan apartemen sewaan saya di Guangzhou dan berhenti dari pekerjaan saya. Berencana datang ke sini dengan sepenuh hati. Sampai kamu membuat keputusan, kamu harus tinggal di tempat saya. Tidak ada yang akan memujukmu. Lakukan. Jangan lakukan ini padaku, oke? Kalau begitu aku akan dengan enggan tinggal di tempatmu selama beberapa hari. Bagaimana kamu bisa begitu tega? Berapa harga botol anggur itu? Oh, botol anggur itu harganya 1.000. Yuan, kamu bisa gesek kartu saya untuk 1145. Berapa harga tehnya? Gesek kartu saya untuk 38 nasi kari sapi, gesek 85. Baik. Hei, ada apa? Ponsel saya terus berdering. Oh, siapa yang menggesek kartu saya? Dan begitu banyak transaksi. Lihat. Ada lagi. Kamu sebaiknya melaporkannya hilang sekarang. Haruskah saya berterima kasih karena mengembalikan uang yang hilang? Atau harus saya menangkapmu sebagai pencuri? Jika kamu menganggap saya pencuri, kamu tidak akan sendirian di sini sekarang. Tidak harus begitu. Kamu harus menjawab pertanyaan. Jika kamu menjawabnya dengan cukup baik, saya mungkin mempertimbangkan untuk tidak menangkapmu. Oke. Tanyakan saja. Pertama, saya meninggalkan nomor telepon saya di sini. Mengapa kamu tidak menelepon saya? Ini nomor teleponmu kan? Apa yang terjadi? Pertanyaan kedua. Apakah kamu pikir saya tidak tahu kamu menggesek kartu saya? Saya punya notifikasi SMS. Dan begitu banyak. Transaksi. Apakah kamu mendengar yang pertama? Saya benar-benar tidak menyadarinya. Ketika kamu menggesek yang kedua kalinya. Hei, jika saya tidak mendengarnya sepanjang malam, apakah kamu akan menggeseknya sepanjang malam? Saya hanya menggeseknya 4 kali. Itu tidak banyak. 4 kali tidak banyak, Oke, kamu sudah selesai menanyakan 2 pertanyaanmu. kan? Jadi lihat ini. Oh, ini nomor telepon saya. Ini uang saya. Oh. 18611453885 ini benar-benar nomor telepon saya. Kenapa kamu tidak mencobanya dan lihat siapa yang menelepon? Siapa? Yang akan memikirkan nomor telepon? Sekitar setengah tahun yang lalu, seorang pemuda mengerti prinsip ini. Dan begitu, dia menemukan kebahagiaannya. Kamu sudah ketinggalan zaman. Ini adalah lelucon dari internet setengah tahun yang lalu. Saya benar-benar harus berterima kasih kepada Anda. Jika kamu menggesek nomor telepon ini untukku, sekarang juga aku akan mati di Oh, depanmu. kamu punya banyak uang di kartumu? Cepat bayar. Aku kembali tunggu, sampai aku selesai berbicara. Kenapa kamu terburu-buru? Apakah? Ini akan pernah berakhir. Hahaha, siapa yang menyuruhmu menggeseknya? Bayar kembali, bayar aku kembali, bayar aku kembali, bayar aku kembali. Bayar aku kembali, ini hanya sedikit uang. Pekerjaanku mengharuskan sering melakukan perjalanan bisnis. Dan waktunya sangat lama. Lihat penampilanmu yang seperti beruang. Dan kamu masih memilih-milih? Apa yang kamu pilih-pilih?
Ini adalah pandanganku tentang cinta. Setelah menyelesaikan pandangannya tentang cinta, semua lampu mati. Selamat tinggal Shenhua. Ayo ke sini. Cepat makan. Kamu tidak menunggu mereka. Gone? Ya ampun, ini benar-benar tidak terduga. Kamu... Sudah selesai, kamu sudah selesai. Hei, kenapa cewek-cewek sekarang sangat materialistis? Pria yang sangat hebat. Hanya karena dia bilang tidak bisa menghabiskan setiap hari dengan cewek-cewek ini. Semua lampu mati. Kalau begitu, pamanmu dan aku harus mematikan lampu 20 kali. Hahaha, sungguh. Dia tidak punya waktu untukku sama sekali, dia sibuk dengan urusannya sendiri. Sepanjang hari. Bibi, sebenarnya aku pikir generasi Anda benar-benar hebat. Dengan ideal dan cita-cita. Dan orang-orang benar-benar sederhana. HMPH sederhana. Maksudmu kempangan dan bodoh. Aku akan memberitahumu yang sebenarnya. Apakah Anda tahu seberapa bodoh saya? Anda paman saya menikah dengan pacar pertamanya dan dia belum pernah bersama lainnya. Pria dalam kehidupannya. Anda pikir dia hilang? Haha, dia benar-benar hilang. Auntie, izinkan saya memberitahu Anda kebenaran. Anda mungkin mengatakan dia kehilangan, tetapi sebenarnya paman saya kehilangan lebih banyak lagi. Mengapa? Karena dia di dalam prime-nya sekarang. Dewasa, sukses, dan banyak anak perempuan menyukainya. Kan ya? Ya. Oh ya, Anda benar sekali, ada orang ini. Di pesta dansa, dia tampak sangat baik. Seperti pria. Tapi dia sebenarnya terlibat dengan gadis muda. Oh Tuhan, I remember. Sekarang, istrinya Anda tahu, digunakan setiap berarti untuk menyelidiki dia. Bahkan mempekerjakan perlengkapan pribadi dan mereka praktis. Sobek rambutnya pendarahan. Oh Tuhan, apa itu benar? Ontie, bagaimana dia bisa begitu bodoh? Mengapa merekrut brokat pribadi? Izinkan saya memberitahu Anda karya yang paling sederhana. Periksa catatan telepon. Masuk ke toko ponsel apapun. Cetak tagihan telepon dan yang memiliki kontak paling sering. Dan yang paling banyak panggilan pasti adalah satu-satunya. 2 orang yang dekat tidak bisa menelepon dan mengirim pesan sering. Betul, semua ada. Mengapa Anda ingin mengeluarkan uang? Anda benar-benar... Oh. Hahaha, pengantian, jangan sungkan. Hahaha. Anda terlalu berpikir, jangan sampai Anda melewatkannya. Oh tidak, benar-benar tidak. Tidak akan. Tahan pelan. Anda. Oh tidak, benar-benar tidak. Tahukah Anda pria itu kok punya? Dari dulu teman sekolah SMA itu El Chen. Selama beberapa tahun. Benarkan ya? Dia belum putus. Dengan saya dia sudah gagap dan tidak jelas dan kami masih berhubungan. Bibi sangat khawatir. Saya ingin Bibi mengetahui pikirannya yang sebenarnya. Apakah dia masih berhubungan dengan pria itu? Kamu tahu, Bibi, jadi bagaimana pendapatmu tentang mereka? Saya tidak pernah menyukai pria itu sejak awal. Dia memang tidak baik. Selain pandai belajar, kecerdasan emosionalnya sangat rendah. Tidak baik. Dan ketika KR berkencan dengan mereka, dia pernah bertengkar dengan KR. Dan dia mendorongnya jatuh. Dia memutar punggungnya dan harus berbaring di tempat tidur selama beberapa hari. Kamu bilang dia seperti ini sebelum menikah, apa yang akan terjadi setelah menikah? Tidak mungkin aku bilang padamu. Saya benar-benar tidak setuju. Jadi kamu harus membantu Bibi ya. Bibi jangan khawatir. Saya pasti akan menyelesaikan saya ini. Hahaha, oh. Paman sudah kembali. Hei, dia kembali. Kita punya tamu. Haha, hello. Apakah kamu tidak mengenal ini? Teman baik Koko dari Guangzhou. Shenhua kan? Haha, hello. Sudah lama sekali. Xiao Ke terus membicarakanmu. Mengatakan kamu menyebabkan kami banyak masalah di Guangzhou tahun-tahun itu. Haha, hei. Kemana Xiao Sa pergi dia? Belum kembali. Haha, sudah makan. Sudah. Haha. Karena kamu sudah di sini, bersenang-senanglah selama beberapa hari. Ya, sudah. Apakah kamu dan Bibi ada masalah? Tidak ada masalah. Sejujurnya kamu bisa ngobrol denganku. Ya. Ngobrol yang baik dengan BBMU. Biarkan dia meluapkan isi hatinya dia. Selalu mengeluh bahwa aku tidak pernah ngobrol dengannya dan... Memang benar, haha. Oh iya, besok pagi aku ada operasi. Aku mau bersiap-siap dulu. Haha, kalian lanjut makan saja. Haha, paman sana kerjakan urusanmu dulu. Ayo duduk. Oh, hari ini lumayan cuma beberapa kata, tapi kamu sudah bicara sebanyak biasanya dalam sebulan. Biasanya kalau aku ngobrol sama kamu cuma nyengir. Haha. Daging paku pintu ini enak banget. Apaan tuh daging paku pintu? Harganya jauh lebih mahal daripada itu. Ini cuma kue bulan gaya Shanghai dengan isian daging segar kan?
Ini baru keluar dari oven hari ini. Dan kamu lagi makan ini sekarang. Apa kamu tahu artinya apa? Ini diangkut pakai pesawat. Tiba di sini dengan roket juga kue daging. Oh. Teman baikku sengaja bawa ini buat aku dari Shanghai. Boleh kan? Kamu suka ini? Kamu kan dari Shanghai ya? Aku kuliah di Shanghai. Dan aku suka banget ini setiap kali makan ini. Selalu pengen lagi, oke? Kenapa kamu begitu pemilih? Apa kamu merasa dirimu orang Shanghai? Lupakan soal aku, kita bicara tentang pacar bule Miu. Apa pacar bule? Dia belajar di AS. Oke. Belajar. Dia sudah pergi. Selama 2,5 Tahun belum pulang selama 2,5 tahun. Dia sudah pulang 3 kali. Tapi aku ketinggalan ketemu. Dia sekali, jadi kapan rencanamu ketemu dia lagi? Mungkin 2 bulan lagi. Jika kita bertemu itu untuk selamanya. Atau kita tidak akan pernah bertemu. Lagi. Tidak akan pernah berbicara satu sama lain lagi. Dia sekarang sedang mengambil gelar master di MIT dan mendapatkan kartu hijau. Sedangkan aku anak tunggal. Dan orang tuaku tidak ingin aku pergi ke sana. Jadi kami sepakat bahwa untuk 2 bulan ke depan kami tidak akan saling menghubungi. Kami perlu memikirkannya dengan hati-hati. Dia yang datang atau aku yang pergi. Tidak masalah siapa yang datang atau pergi. Ini seperti kisah cinta antara hantu dan manusia. Kamu adalah hantunya, oke? Jika kamu pergi, ibumu akan sangat sedih. Dan menganggap kamu sangat tidak dewasa. Kamu tahu mengapa kamu pergi? Apakah bahasa Inggrismu bagus? Apakah bahkan level 4? Berani kamu pergi dengan level 4? Aku hanya punya level 8 dan aku bahkan belum bilang akan pergi. Kamu level 80. Kamu seperti penulis Dream of the Red Chamber. Kamu hanya punya 1 jalan tersisa. Kamu hanya bisa menunggu dia kembali. Sekarang semua lulusan Tsinghua dan Peking University akan menjual pai daging. Apa yang bisa dia lakukan? MIT, oh terima kasih. Sama-sama. Oh, di mana kita tadi? MIT. Gelar master. Dan kartu hijau itu dianggap bakat khusus. Masa depannya pasti cerah. Di seberang lautan. Oh, jadi kalian berdua hanya bisa putus. Tapi kamu pasti sangat tidak rela untuk putus. Sebenarnya ketika dia pergi, kamu punya kesempatan untuk putus dengannya di bandara. Tapi kamu tidak, bahkan memaksakan senyuman. Waktu itu kamu pasti menangis sepanjang malam ketika pulang kan? Bagaimana kamu tahu? Aku melihatnya. Saya sudah mempelajari seni membaca pikiran. Apa maksudmu? Saya bisa tahu apa yang kamu pikirkan. Kamu akan mati kalau tidak pamer ini. Saya akan mengirimkan pesan teks kepadamu. Jangan dilihat dulu. Ayo masukkan nomornya dan saya akan mengirimkannya. Jangan dilihat dulu. Tutup matamu. Kenapa harus tutup mata? Saya bilang tutup ya tutup saja. Itu terlalu berlebihan. Bayangkan kamu Sedang berjalan di pantai ini. Sekarang ada pelangi. Di langit di balik pelangi ada hutan. Snow White dan penyihir tua tinggal di hutan itu. Sekarang buka matamu. Dari 1 sampai 10 pikirkan sebuah angka dan katakan segera. Tidak boleh berpikir. 7. Bagaimana kamu tahu? Dengan melihat ponselmu. Bukankah sudah saya bilang? Membaca pikiran. Kamu sudah kenyang, pulang saja. Tidak katakan apa yang terjadi. Apa? Bukankah sudah saya bilang? Membaca pikiran? Kalau kamu tidak bilang, saya tidak akan bayar. Bagaimana bisa kamu seperti ini? Baiklah, kamu bayar dulu baru saya akan bilang. Kamu pikir saya bodoh? Bilang dulu, baru saya bayar. Kamu tidak malu? Kamu tidak mau bilang? Ya. Tidak, baiklah. Saya akan bilang, baiklah saya bilang. Ini adalah sejenis sihir psikologis. Sugesti psikologis kan? Benar, itu sugesti psikologis. Sebenarnya yang baru saja saya katakan dalam cerita itu semua tentang angka 7. Tidak ada angka 7. Berapa warna dalam pelangi ini? Siapa yang tinggal bersama putri salju di hutan ini? Gargamel. Adalah Gargamel. Ada 7 kurcaci. Jadi, ini menarik. Saya akan mencobanya suatu saat. Dan izinkan saya memberitahu sebuah rahasia. Permainan ini tidak bekerja pada semua orang. Hanya pada orang yang berpikiran sederhana. Bagaimana? Siapa yang baru saja dengan santai memberikan nomor telepon mereka kepada saya? Kamu sangat jahat. Berapa banyak nomor yang sudah kamu tipu dengan lelucon ini? Saya melihat ini online. Jadi ini adalah pertama kalinya kamu mencobanya dan kamu sangat beruntung. Mengapa kamu tidak belajar sesuatu yang lebih baik online? Oke, saya pergi sekarang. Tidak perlu terburu-buru, kamu mau kemana? Seorang teman akan mengunjungi saya dari Guangzhou. Saya harus kembali untuk bersamanya. Itu bagus, pulang lebih awal. Temanmu pasti sudah kelaparan. Ya.
Benar. Saya masih belum tahu nama kamu. Deng Xiaoke. Oh, nama saya Zheng Haichao. Sing. Ada hal lain? Jika tidak, Bagaimana saya harus membayar kamu kembali? kamu bahkan menggunakan kartu saya. Bagaimana kalau begini kamu transfer uangnya ke kartu saya besok? Dan saya akan mengirimkan nomor Deng kartunya. Xiaokeo. Bisakah saya minta bantuan? Apa itu? Bisakah kamu meminjamkan saya 100 yuan? Banyak sekali makanan, apakah kamu tidak kenyang? Tidak, saya perlu. Pulang naik taksi. Ayo jalan kaki saja. Tidak. Tunggu Sang. Xiaoke, tidak itu. Tidak adil. Sudah di atas meja. Aduh, kamu memuntir tubuhmu seperti itu, apa tidak sakit? Apa yang sedang kamu lakukan? Hei, putar badanmu sedikit. Apa yang kamu potong? Wah, Aduh, sakit sekali. Aku tak bisa menahan diri. Latihan yoga memang yang terbaik untuk menjaga bentuk tubuh yang bagus. Oh, wanita harus tegas pada dirinya sendiri. siapa bilang padaku? Wanita harus baik pada dirinya sendiri? Apa kamu tidak mengerti? Baik pada dirimu sendiri, kamu harus tegas pada dirimu dulu. Kalau kamu bukan berusia 25 tahun lagi, kerutan sudah mulai muncul. Setelah usia 30 mungkin kamu bahkan butuh botox. Apakah kamu tahu betapa sulitnya mempertahankan keremajaan? Begitu merepotkan. Mending aku. Tidak usah mempertahankannya, kenapa tidak? Modal wanita hanya sebesar ini modal. Bukan soal ini. Dihormati karena mandiri. Bukan karena memiliki kerutan. Permisi Nona. Kenapa? Kamu belum bekerja dengan benar. Lebih dari setahun setelah lulus? Oh, Saya ingin mencari yang lebih baik. Kamu bahkan. belum melihat dengan benar, kamu terlalu pemilih. Izinkan aku memberitahumu. Wanita harus fokus pada keluarga atau karir. Kamu tidak keduanya. Tak heran ibumu selalu mengomel padamu. Dan kamu tidak suka mendengarkannya. Rasanya seperti ada ibu lain di keluarga kita. Baiklah, aku tidak akan berbicara tentang kamu lagi. Hei, bukankah kamu bilang kemarin ada pengalaman lucu? Apa yang terjadi? HMPH. Aku hampir lupa. Bukankah aku salah kencan buta? Semalam ada orang yang menggesek kartuku. Aku dapat notifikasi pesan di ponselku. Itu, dia yang menggeseknya. Dan Dia ingin memberiku nomor teleponnya dengan cara menggesek kartu itu. 4 tiket digesek 4 kali. Dan angka-angkanya sesuai dengan nomor teleponnya. cukup menarik kan? Menarik? Apa yang menarik? Siapa yang waras akan berpikir begitu? Kemudian, Aku menemukan alamatnya. Dan ketika aku sampai di sana, dia berjalan mondar-mandir memainkan piano, pamer bakat. dia bukan pacarku. Apa yang begitu romantis dari itu? Apa kamu punya fotonya? Apa dia tampan? Kami baru saja bertemu. Dari mana aku bisa mendapatkan fotonya? Sebenarnya aku punya satu. Biarkan aku lihat. Aduh, Kamu sudah membuatnya kotor. Beginilah tampangnya. Aku akan memindainya. Tunggu sebentar. hahaha, apa benar kamu punya fotonya? Yukinka, Aku salah kencan buta? Aku pikir dia adalah bukti yang ditinggalkan si pria kencan buta untuk ibuku. dia cukup tampan. Layar terlalu kecil.
Aku tidak bisa melihat dengan jelas, lihat dia wajahnya penuh dengan... Noda. Ya ampun. Lihat pria tampan ini. Wah, kamu sangat menyukainya. Terima kasih banyak, tapi saya memiliki pacar. Serius. Anda tidak masih menunggu Legend Chen apa Anda? Bahkan belum 3 bulan. Izinkan saya memberitahu Anda ini tidak dapat diandalkan. Tidak bisa dipercaya? Dia curang dengan saya sudah begitu lama. Tentu saja dia punya gadis lainnya. Bisakah Anda berhenti membawa ini? Sudah mengesalkan. Saya tidak ingin berpikir tentang ini itu. Benar-benar tidak dapat diandalkan hanya. Tetaplah bersama dia ini. Telah 3 bulan. Bagaimanapun baik dia datang atau saya pergi. Or we break up. Serius saya kira. Anda harus mencari pekerjaan sekarang. Berhenti meminta keluarga Anda untuk uang. Atau dengarkan ibu Anda dan lanjutkan tanggal buta. Mungkin DPT suami kaya. Siapa yang bisa menjadi nyonya Anda? Kenapa Anda tidak menjadi nyonya? Mengapa Anda selalu membawanya? Apa yang terjadi? Berhasil. Lagi pula lain kali saya pasti akan lebih berhati-hati dan investigasi secara menyeluruh untuk mencoba dan Lebih memenangkannya. dari. Oke, pasti Anda tetap memperhatikan, jadi mulai hari ini saya akan bekerja keras. Temukan pekerjaan dan menjadi independen. Saya tidak bisa diam di rumah setiap hari kan? Semoga Tapi beruntung. tidak bisa saya bantu. Bagaimana dengan kita bekerja bersama-sama? Oh, mari kita kompetisi. Untuk melihat siapa yang menemukan pekerjaan terlebih dahulu. The Locker. Sungguhan. Oke. Saya suka ada yang menantang saya. Bersantap besar. Lobster. Jangan jadi rekan utama. Siapkan uang Anda. Hahaha. Berlatih keras. Anda adalah pembimbing ke-18 yang pernah saya temui. Grup usia apa yang biasanya Anda lakukan? SMP, SMA. Atau sesuatu seperti itu untuk ujian masuk kuliah? Itu sepertinya tidak sesuai untuk manis. Kan ya? Sudah saya lihat info Sweetie. Memang benar kalau ini agak spesial. Dan sulit menemukan tutor. Lalu kenapa mereka merekomendasikanmu? Karena aku pernah mengambil psikologi anak sebagai mata kuliah pilihan waktu sekolah. Dan sekarang aku masih mempelajarinya lagi. Kamu tidak menyebutkan itu di CVMU. Aku hanya belajar itu selama setahun. Karena aku terlalu sibuk dengan kerja paruh waktu dan ujian. Jadi aku malu mencantumkannya. Baiklah, mari bicara soal gajimu. Nggak usah dibahas. Kamu bisa bicara langsung dengan perusahaan. Mereka punya standar sendiri. Bolehkah aku bertemu Sweetie? Apakah dia di sini? Haha, tentu saja. Sweetie. Kalau begitu aku nggak akan mengganggumu lagi. Baiklah, aku permisi dulu. Lo, kamu lagi apa? Kebetulan. Ya ini memang. Benar-benar kebetulan ini. Kebetulan aku hampir menabrakmu. Juga kebetulan aku menabrakmu. Apa kamu tinggal di sini? Bukan Aku datang untuk menemui teman. Kamu bukan jadi kamu benci uang? Bagaimana cara kamu berteman dengan orang kaya? Apa urusannya denganmu? Tidak, sama sekali tidak ada hubungannya denganmu. Non Kinggau, kamu gak kekurangan uang. Tapi suka berteman dengan orang kaya pertama. Simpan baik-baik nama panggilanmu itu. Aku nggak suka kedua. Aku punya teman yang kaya. Itu nggak ada hubungannya denganmu. Ketiga, kamu kurir 360. Mengenakan kacamata hitam. Tampaknya nggak cocok. Oh, sepertinya kamu benar-benar merendahkan kami orang miskin. Aku punya pepatah untukmu. Sedikit merendah itu rendah hati. Tapi terlalu merendah itu berlagak. Aku sangat suka pepatah ini. Terima kasih atas nasihatmu. Aku benar-benar nggak nyangka bertemu kamu di area villa orang kaya. Tidak penasaran. Orang-orang dengan kekayaan melihat kekayaan. Tidak penasaran, Anda sangat tidak puas dengan filosofi hidup saya. Ini penjelasan lain untuk Anda. Jangan jadi pintar. Anda benar. Filosofi hidup kami benar-benar berbeda. Saya kurang uang. Dan Anda memiliki banyak uang. Hey, APA, salah? Anda merah? Benar kak? Tapi saya sangat senang hari ini. Ino. Di mana saya dapat menemukan Anda di masa depan? Apa yang ingin Anda lakukan? Apa yang dapat saya lakukan? Khawatir saya pasti akan teman Anda secara terbuka dan jujur. Saya tidak kekurangan uang.
Selamat tinggal Anda seperti itu. Sebuah lunatik. Oh, Dua, mengapa Anda kembali bersama? Anda kembali. Satu sama lain di pintunya mengapa? Apakah Anda kembali begitu awal? Apakah ada kabar baik untuk melaporkan kepada ayah? Ya, Saya menemukan pekerjaan. indeks perawat telah meningkat. Mari tambahkan yang lainnya. Hei, bisakah Anda berhenti kacau? Bisakah Anda menyampaikan sesuatu yang serius? Shen Haude menemukan pekerjaan di hari pertama. Shen Hook, pekerjaan apa ya? It's not a kerja bagus dan Anda bahkan tidak suka. Inilah toko kosmetik di butik. Hei, apa Anda orang-orang pendek? Hadirkan saya dengan Anda. Jangan jadi begitu renyah. Beritahu ibu. Hari ini berapa banyak pekerjaan yang Anda lihat? Yang pertama, Pekerjaan pertama mereka seperti saya. tapi bosnya lecture. Saya tidak bisa mengorbankan penampilan saya untuk pekerjaan, bukan? Kursus. Tidak, sama sekali bukan orang seperti itu. Kamu. Tahu ibumu pasti tidak akan. Yang kedua, semuanya baik-baik saja. Masalahnya penampilanku tidak cukup baik. Itu omong kosong belaka. Penampilanku tidak memenuhi standar. Bahkan jika mereka buta orang-orang, seperti itu tidak akan lolos. Hanya penampilanku yang tidak memenuhi standar. Kenapa? Karena Kamu terlalu cantik. komedi. Komedi dengan ibumu. Itu semua salahmu. Ibu pasti mengerti. Lalu itu seorang wanita. Apa kerja sampel para kira? Ya pastikan. Yang kedua tidak dihitung, tapi bagaimana dengan yang ketiga? Yang ketiga, bahkan lebih salahmu. Ibu, kenapa kamu tidak melahirkanku di hari lain? Kamu harus melahirkanku pada tanggal 12 Maret. Orang-orang tidak mau Pisces. Katanya mereka imajinatif dan tidak realistis. Mereka semua gila. Apa hubungannya mencari pekerjaan dengan zodiakmu? Apa gunanya tinggi atau tampan? Kalau tidak punya kemampuan, Bukankah salahmu? Kalau tidak, aku sudah lama mendapatkan pekerjaan. kamu tidak punya hati nurani. Aku melahirkanmu seperti ini dan kamu bahkan tidak berterima kasih Bisakah padaku. aku memutuskan ini? Kamu bisa Kamu terlalu memutuskan sibuk ini? berterima kasih pada ibumu. Hei Xiao. Kak. Fengshen Motors sedang merekrut. Apakah kamu kuliah? Apakah jurusan teknik mesin dan listrik? Hei, sepertinya cocok. Ayo kita lihat. Ya ampun, cocok. Gon, syarat-syarat ini bagus sekali. Cepat cari. Beberapa kenalan. Boleh tidak? Ayo, Selesai. yang aktif apa? Dicoba? Ayo coba. Sudah diselesaikan sekarang. Kalau itu sebab Anda, itu bukan kesalahan saya. Tidak mungkin. Haha. Hei. Ayo. Maaf, Perekrutan kami sudah ditutup. kapan ditutup? Pekerjaan dikirimkan dengan jelas dinyatakan. Itu sudah kemarin. Pekerjaan ini sangat cocok untuk saya. Saya mempelajari teknik mekanik dan listrik, dan saya juga mempelajari studi manajemen, dan saya memiliki CT 4 bahasa Inggris tes band 4. Mengapa tidak bisa berbicara dengan bos Anda? Ini, kalau bisa banget dan Enggak. tidak berfungsi, saya tidak bisa membuatnya. Keputusan tidak. Saya sangat tidak tahu itu tertutup kemarin. Nanti saya kasih tahu bos. Tolong jangan beban yang anak saya. Jika Anda benar-benar ingin bekerja untuk perusahaan kami, perhatikan lain kali Anda merekrut. Dan jangan lewatkan tenggat. Cobalah saja. Bagaimana jika bos Anda jadi Anda telah menerima saya? Mr. Su is. This young lady. Ada untuk wawancara? Coba saya lihat. Lanjutkan, nanti saya diskusi dengan mereka. Tapi jangan berharap Anda terlalu tinggi. Hang Yu. Saya rasa orang ini cukup cocok. Kapan kami bisa menjadwalkan wawancara? Waktu wawancara sudah berlalu. Saya benar-benar berpikir dia cocok. Coba lihat, dia. Kualifikasi cukup baik. Mengapa Anda hanya menerapkan sekarang? Dia mendapatkan waktu yang salah. Bisakah Anda membuat pengecualian? Dia sudah tiba. Ini adalah semua dikarenakan koneksi. Jika tidak, mereka tidak akan meminta bantuan Anda. Silakan buat pengecualian. Kasih dia muka. Biarkan dia masuk. Tapi kalau dia tidak cocok, jangan biarkan perasaan pribadi mengganggu. Bagaimanapun kepentingan perusahaan yang utama. Saya tahu. Mr. Chen, halo. Saya Deng Xia, oke. Kenapa baru datang sekarang? Saya salah baca waktu.
Tidak ada alasan yang bisa diterima. Dalam pekerjaan kita, waktu adalah yang paling kritis. Faktor kalau kita sedang negosiasi dengan klien, bisa gagal karena kamu terlambat 3 menit. Juga sebagai pekerja kantoran, hal pertama yang harus diperhatikan adalah penampilan. Maaf, saya tidak terlalu pandai berdandan, tapi saya orang yang sangat rajin belajar. Anda lihat saya belajar teknik elektromekanik, tapi saya juga belajar manajemen pekerjaan sekretaris dan bahasa Inggris. Kalau perusahaan membutuhkan saya bahkan bisa belajar makeup. Kamu belajar teknik elektromekanik, kenapa tidak cari pekerjaan yang berhubungan dengan itu? Saya salah pilih jurusan. Pekerjaan yang berhubungan dengan itu semua untuk pria dan sedikit wanita yang mereka pekerjakan belum tentu. Ada karena jurusannya kalau kamu benar-benar mampu. Tidak masalah apakah kamu pria atau wanita. Mr. Chen, saya benar-benar merasa pekerjaan ini cocok untuk kamu. Kenapa tidak biarkan saya mencobanya? Kalau tidak cocok, kamu bisa pergi kapan saja. Jawab satu pertanyaan saya. Oke, kalau ada pelanggan yang sangat sulit, mau mengembalikan mobil yang mereka jual, dan terus menelepon kamu, apa yang akan kamu lakukan? Ya, tergantung apakah alasan mereka cukup. Kalau mereka punya alasan, saya akan tanya supervisor saya, apa pendapat mereka kalau alasan mereka tidak cukup. Maka saya akan berputar-putar saja, bagaimanapun saya punya banyak waktu. Tidak takut kesal? Saya orang yang baik hati, tidak menyebalkan. Namun aturan umum di industri ini adalah, setelah sesuatu terjual seharusnya tidak dikembalikan. Pak Chen, terima kasih sudah memberi pengecualian dan mengizinkan saya melakukan wawancara. Saya akan menunggu kabar Bapak di rumah. Terima kasih. Pak Chen Shanshan, kapan acara If You Are The One yang kamu rekam sebelumnya akan tayang? Bibi tunggu untuk menontonnya. Sebenarnya, kamu tidak bertemu siapapun yang cocok waktu itu. Kamu terlalu pemilih. Kamu tidak bisa seperti ini, tahu? Kalau kamu terus pemilih, kamu akan menghancurkan hidupmu sendiri. Kamu harus memberi contoh yang baik untuk Xiaoke dan bekerja lebih keras lagi, mengerti? Aku tahu, tapi tak semudah itu menemukan seseorang yang cocok. Dengarkan aku, Shanshan. Jangan terlalu membebani dirimu. Tidak berhasil kali ini, berarti orang-orang ini memang bukan jodohnya. Hubungan antar manusia benar-benar tentang takdir. Jika kamu berjodoh, pada akhirnya kalian akan bertemu, kalau tidak tak bisa dipaksakan benar-benar. Aku tak mau mendengarmu. Apa takdir? Biar jelaskan. Argumenmu hanya akan mempengaruhi Xiaoke. Dia tak akan mencari seseorang. Tahu? Mereka berasal dari tempat yang berbeda begitu jauh. Bagaimana mungkin mereka tidak berjodoh? Acara kencan ini sangat masuk akal. Mengapa kamu selalu suka berdebat? Hei Bibi dan Paman Wem, tentang masalah takdir. Saya pikir ini soal opini pribadi dan kita harus menyimpan pendapat kita untuk nanti. Hei, siapa yang berdebat? Aku. Apa yang aku perdebatkan? Kapan aku berdebat? Kamu yang selalu bicara hal-hal tak berguna. Lihat acara kencan ini. Jika kamu adalah dia, bukankah itu hebat? Benar, dalam satu acara kamu bisa memilih belasan atau 20 orang. Begitulah cara kamu bertemu orang dan punya kesempatan untuk bertemu. Hei sayangku, kamu kembali. Bagaimana? Wawancara? Tidak berjalan baik. Kenapa? Kenapa? Mr. Chen tidak menyukaiku? Kenapa dia tidak menyukai kita? Dia Dingin seperti es. Pasti dia tidak menyukaiku. ibu dan kamu, hei, berhenti membicarakan masalah orang lain. Mari kita lihat kekurangan kita sendiri. Mungkin kita belum mencoba cukup keras. Apa yang terjadi? Biarkan aku jelaskan, Shanshan. Aku tidak mengenalmu, biarkan aku memperkenalkanmu. Ini sepupu Xiaoke Shanshan. Ini teman baik ke Shenhua. Ayo, waktunya makan, tutup pintunya. Xiaoke, apa yang terjadi? Kamu tidak lulus wawancara. Oh, aku lupa bertanya. Apakah itu pria atau wanita? Oh, wanita? Wanita? Wanita bisa jadi bos? Itu hebat. Oh, tidak. Ketika aku mendengar itu, aku tahu itu wanita pasti tidak akan berhasil. Kenapa? Bos wanita bilang kita terlalu cantik. Menurutmu itu benar? Itu pasti benar, aku bilang. Apa sih bos-bos ini? Mereka, semua wanita tua, yang hanya ingin kamu pikir aku jelek? Kamu tahu apa? Dia terlihat hanya 27 atau 28. Dia cantik. Dia hampir 30 dan masih belum menikah. Harus bersaing dengan pria untuk pekerjaan. Apa gunanya cantik? Bagaimana kamu tahu dia belum menikah?
Fengshan Motors adalah tempat di mana wanita diperlakukan seperti pria. Bisakah seseorang dalam posisi itu merawat keluarga mereka? Berapa banyak pria saat ini yang bisa mentolerir istri mereka? Jauh dari rumah. Kalau menurut saya, seorang wanita seharusnya lebih feminin dibandingkan bos yang dingin dan tidak personal. Oh Shenhua, aku suka mendengar. Kau mengatakan itu kenapa akhirnya wanita bekerja begitu keras. Bukankah mereka masih harus kembali ke keluarga, benar kan? Menemukan suami yang baik dan memiliki rumah lebih penting daripada apapun. Jadi kalian berdua harus cepat-cepat dan jangan biarkan aku sendiri. Ngomong-ngomong soal wanita lajang. Hei. Terakhir kali kita lihat artikel koran itu. Tentang wanita sisa ada istilah itu. Dan kau bilang itu sangat akurat. Ingat tidak? Aku tidak ingat. Kau yang bilang. Bagaimana bisa kau tidak ingat? Kau adalah ratu anjing. Dengar itu bukankah seperti anjing yang kalah? Sangat buruk. Kalau sampai ke titik itu, kau sudah tidak ada harapan. Dengarkan ibumu kau. Benar-benar harus cepat. Aku bilang padamu, sekali kau sampai ke titik itu kau disebut pecundang. Ya ampun, hanya memikirkannya saja sudah menakutkan. Mama itu disebut lebih baik sendiri daripada pecundang, jangan sembarangan. Ya ampun, lebih baik tidak punya daripada punya yang buruk. Kau masih kurang sesuatu. Kau tidak. Punya apa-apa, siapa yang kurang apa? Aku tidak punya pacar. Hei mari. Megan, hei Xiao. Kemari makan, mari makan. Aku benar-benar tidak mau makan. Ini hanya pekerjaan. Tapi kita masih harus makan jika kita. Jangan makan, hei telepon. Telepon. Halo, apakah ini Deng Xiaoke? Ini Suyan. Dari perusahaan Fengshan. Saya merasa terhormat untuk menginformasikan bahwa Anda telah diterima di perusahaan kami. Silakan bersiap untuk melapor ke Departemen HR pada pukul 9 pagi hari Senin. Hei, saya pasti akan bekerja keras. Terima kasih Tuan Su. Ah, ada apa? Yang terjadi? Apa yang terjadi? Ayo makan. Ini tentang pekerjaan. Oh, Ceritakan padaku. Saya diterima kerja. Hahaha, saya bilang apa? Sama halnya dengan mencari pekerjaan. Kesini. Anda berada. Kita sudah berbicara lama. Terima kasih 2 tahun dan Anda masih ingat. Ibu saya sudah menemukan pekerjaan. Mengapa Anda masih Di sini? Saya baru saja menyebutkan takdir. Dan ternyata dia menemukan saya lagi. menemukan pekerjaan. Kita harus merayakannya. Saya tidak bersama Anda bukan? Kalian bertiga sudah menemukan pekerjaan baru. Mari kita bersulang. Hei. Nikmati. Minumanmu terima kasih. Anda datang jauh-jauh untuk mentraktir saya minum. Apa yang tidak bisa Anda katakan lewat telepon? Saya pikir Anda benar-benar membutuhkan seseorang di samping Anda sekarang. Ada sesuatu yang istimewa. Saya punya 2 kabar buruk untuk Anda. Oke, saya mendengarkan. Kabar buruk pertama adalah, gadis yang Anda perkenalkan sudah tidak masuk hitungan. Bukan itu keputusan Anda. Jelas dia merekrut untuk dirinya sendiri. Manajer HR memberitahu saya, dia dipaksa informasi anak perempuan ini di saya. Anda bisa dengan mudah menelepon dia keluar. Tapi saya harus admit dia sangat baik. Dan lebih cocok untuk posisi ini. Oh, tidak masalah. Hanya memperkenalkan dia untuk pekerjaan lain sekarang. Untuk berita buruk Anda berikutnya. Berita buruk selanjutnya mungkin akan lebih buruk. Situasi Anda tidak baik untuk pesanan iklan perusahaan kami tahun depan. Itu celah besar Hues. Pesaing? Pesaing adalah 4A. Agensi saya tidak bisa memberitahu namanya tapi ada satu second. Bisa lewat koneksi gak? Suyan membawanya. Beritahu saya apa keuntungan mereka. Sebenarnya tidak ada banyak perbedaan dalam hal kreativitas. Perbedaannya adalah perangkat keras. Sumber daya apa yang mereka miliki? 15 papan reklame di bandara. Lagi kosong ya? Mereka sudah menyimpannya. Kami memiliki sumber daya lokasi yang lain. Tapi kami hanya ingin lokasi bandara. Step tepat di depan pintu Beijing. Kapan kami akan menandatangani dengan mereka? Mungkin dalam beberapa hari ke depan. Mereka saat ini bernegosiasi hak agensi untuk papan reklame lainnya. Setelah kami mendapatkan hak agensi, kami dapat menandatangani kontrak tersebut. Jadi, siapapun yang dapat billboard di kedua pihak jalan bandara, mendapatkan pesanan mereka. Sudah dari mereka ya kan? Belum di-signet Gan. Apa yang dapat Anda lakukan dalam 2 hari? Setidaknya saya memiliki 2 hari saya. Bisa melakukan apa saja.
Hei, landlady. Pipa air di rumah saya meledak. Bisa datang dan perbaiki untuk saya? Oh, saya tidak punya waktu. Selain itu, Miss, saya hanya menyarankan tempat Anda untuk uang yang begitu sedikit. And you want me untuk memperbaikinya? Anda dapat handle sendiri. Hei, kamu ini orang seperti apa? Nyonya pemilik kos. Aku bisa mengenalkanmu ke sumber daya lain. Aku tidak bisa membiarkan sumber daya yang sudah ada di tanganku terlepas begitu saja. Ingat tahun itu kamu meneleponku dari Amerika, bilang kamu bangkrut. Perusahaanmu sisa kurang dari $2,000. Tapi kamu pakai $2,000 itu untuk ngobrol sama aku selama 2 jam. Aku ingat itu dengan jelas. Percaya atau tidak, aku masih ingat isi percakapan kita.